Kerja jadi guru di Indonesia itu Rp300 per bulan. Bu, gaji guru itu berapa, Bu? Oke, Ibu mau spill gaji Ibu pribadi sebagai seorang guru. Sebelumnya, kenalin Ibu Desi atau biasa dipanggil Bu Des Kempot. Ibu adalah guru di sekolah swasta yang ngajar mapel matematika. Gaji Ibu per bulannya adalah Rp255.000. Ya, bagi sebagian orang, mungkin nominal ini sangat kecil ya. Pemuda Indonesia ini lebih memilih kerja kebun sawit di Malaysia daripada menjadi guru honorer. Guru honorer itu kalau di Malaysia guru pembantu ya, yang dimana gajinya ternyata mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Meskipun lulusan akademisi, lulusan sarjana, tapi pemuda Indonesia ini tidak gengsi untuk merantau ke negara tetangga, meskipun hanya sekedar kerja menjadi tukang kebun atau kerja kebun sawit di negara tetangga kita di Malaysia. Lalu, kenapa ia memilih kerja sebagai tukang kebun? Padahal kalau dipikir-pikir, beliau ini adalah lulusan sarjana. Tapi sayangnya, mungkin karena peluang pekerjaan di Indonesia terbatas, ya nggak ada salahnya kalau kita kerja ke negara tetangga, asalkan resmi, tidak perlu gengsi meskipun hanya kerja kasar. Tapi gajinya memang berbeda dengan di Indonesia, yang dimana justru gaji honorer di Indonesia memang gajinya bikin terkejut. Bahkan banyak sahabat-sahabat kita dari Indonesia, mereka lulusan university tapi lebih memilih kerja di kilang Malaysia ataupun sebagai seorang TKI yang di Malaysia. Oke, langsung kita simak dan kita reaction videonya. Kenapa lebih memilih kerja di Malaysia dan kenapa tidak memilih menjadi guru honorer? Kita simak. Kerja jadi guru di Indonesia itu Rp300 per bulan. Kamu harus tahu ini. Jadi di sebuah komentar yang menarik sekali, intinya bilang gini, gaji buruh sawit bisa dapat Rp3.000 per bulan, sedangkan gaji guru di Indonesia itu Rp300 per bulan. Aku mau fokus soal gaji guru yang dibilang Rp300 per bulan. Tapi hal yang lucu dari itu tidaklah benar. Justru Rp300 itu terlalu besar sih Pak. Mungkin orang Malaysia ini mau melitoteskan gaji guru di Indonesia ya, dengan mengatakan Rp300 saja per bulan. Tapi aku katakan bahwa gaji guru di Indonesia itu Rp300.000 per bulan. Kaget kah? Tidak sampai Rp100 Pak. Tak sampai Rp100. Dari mana aku tahu? Ya aku juga seorang akademisi yang pernah ditawari untuk mengajar dengan imbalan Rp300.000 per bulan sebagai guru honorer. Jadi separah itu, udah mah capek-capek kuliah, mempelajari dan menguasai kompetensi guru, gogik maupun pedagogik. Pas mau jadi guru ditawari segitu. Bukannya tidak mau bersyukur sih, tapi ayolah yang benar saja. Rp70 upah sehari itu di Malaysia rasanya masih kurang Pak, apalagi sebulan. Mungkin beberapa orang berpikir kalau kerja di Malaysia itu enak. Ya, benar, itu cara pandang mereka. Karena dengan gambaran mereka, Malaysia itu lebih maju dari Indonesia, dan mata uang ringgit Malaysia itu lebih besar daripada rupiah. Sebagai pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, aku pengen banget memotivasi kalian agar mindset kalian itu luas dan tidak mudah tertipu daya. Bicara tentang gaji di Malaysia itu memang cukup lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun kalau dibandingkan dengan gaya hidup di Malaysia itu juga cukup tinggi menurut aku. Dari segi pembelanjaan, kebutuhan, semua harga sudah naik. Nah, poin pentingnya kalau untuk aku pekerja luar, untuk tempat tinggal dan transportasi itu udah disediakan sama company. So, tugas kita untuk membayar bil listrik dan bil air aja. Dan dengan sisa gaji yang kita peroleh itu kita bisa saving, kirim uang ke orang tua, simpanan emergency selama di Malaysia, dan pegangan uang kebutuhan selama kita di sini. Last one, saran aku kalau kalian udah kerja di Malaysia, sempat untuk saving money. Karena menurut aku saving money itu penting banget untuk masa depan kalian. Dan sebagai cadangan emergency kalau kita kenapa-kenapa. So, segini dulu sharing aku sebagai pekerja Malaysia. Thank you for watching and bye-bye bestie. Jangan jadi pemalas dan jangan pernah mau terjebak di zona nyaman. Ini sehari dalam hidup bocah 22 tahun yang lagi merantau di Malaysia.
Teman-teman, sekarang kita OTW kerja, sekarang baru pukul 7.30 menit. Let's go. Semangat mas, selagi masih muda. Oke teman-teman, ini gue sudah sampai lahan dan ini cuacanya kayak mau hujan sih. Sekarang kita ke kerjanya. Let's go. Padahal ini masih pagi, tapi kalian lihat kita ketemu buah. Tuh kalian lihat besar banget sih. Oke, kita baru selesai kerja, sekarang kita OTW pulang sih. Oke guys, ini gue baru pulang dari kirim uang ke kampung. Sekarang kita OTW pergi gym. Hari ini kita bakal latihan shoulder. Let's go. Ini kita set terakhir cuy. Meskipun paginya angkat sawit, tapi petangnya bisa nge-gym. Dan ini gaya hidup sehat yang dilakukan oleh TKI yang bekerja di Malaysia. Meskipun sebagai seorang TKI, tapi kesehatan itu juga perlu dijaga. Meskipun hanya sebagai pekerja kebun, tapi kita juga bisa seperti yang lain. Asalkan kita kalau kerja di Malaysia resmi, aman-aman saja. Ini dia alasan aku kenapa aku memilih kerja di Malaysia. Yang pertama, karena letak geografi Indonesia sama Malaysia itu terbilang lebih dekat dibandingkan negara-negara lain. Yang kedua, yaitu Indonesia dengan Malaysia masih serumpun. Selain itu, untuk culture bahasa hampir sama, dan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah makanannya. Hampir keseluruhan makanan Indonesia dan minuman Indonesia udah tersebar di Malaysia. Khususnya di area Chowkit, itu sangat banyak banget makanan Indonesia dan minuman Indonesia yang terjual di sana. Yang keempat, karena Malaysia itu negara muslim. Karena untuk makanan, minuman, ataupun barang, banyak yang bersertifikat halal. Yang kelima adalah gaji. Untuk gaji pekerja di Malaysia terbilang cukup tinggi, walaupun ada gaji yang lebih tinggi dari negara-negara lain, tapi menurut aku gaji di Malaysia udah cukup banget untuk saving money untuk masa depan. Asalkan kita pandai untuk manajemen keuangan. Intinya dari aku, mau kerja di mana, mau dapat hasil yang kecil atau besar, asal kita pandai bersyukur, rezeki itu nggak bakalan kemana dan akan selalu datang. Assalamualaikum. Betul, Mbak. Teman-teman semuanya. Setuju. Kita mau bahas tentang perbedaan kerja sawit sama Malaysia kalau Kosikong. Waalaikumsalam mas. Kalau di Malaysia itu kita kerja sawit Kosikong itu ada target. Contohlah kita potong buah ada target berapa tandan satu hari. Kalau pruning berapa pokok satu hari. Kalau tidak bisa sampai target itu nanti kita kena komplain dah, kena ini. Kalau di Malaysia kita Kosikong kerja potong buah ataupun pruning, tapi kalau Kosikong jarang lah potong. Kalau potong buah jarang di Malaysia Kosikong, paling banyak borong. Pruning pun paling banyak kita borong kalau di Malaysia ini pruning. Kalau Kosikong ada lah pruning tapi jarang. Tapi kalau pruning tidak ada target lah kalau di Malaysia. Janji kita kerja kalau semua mungkin kita lambat sedikit lah. Tapi kalau tidak terlalu semak, kita boleh dapat banyak sedikit. Tapi kalau potong buah rata-rata borong lah di Malaysia, setahu aku lah kan. Di Indonesia pun ada borong, tapi kalau Kosikong potong buah di Indonesia itu ada target. Betul sekali mas. Kira tandan nggak salah. Pruning pun ada target. Banyak teman-teman aku merantau ke Indonesia. Waduh. Lah lain tempat yang ada sawitnya. Contohlah dia agen ini bilang nanti kalau sampai sini harga segini pruning, sampai sana tidak sesuai sama perjanjian yang di kamp. Terus tuh sampai sana 1 hari 2 hari menangis mau pulang itu, terus minta ongkos dikirimkan dari kampung pulang. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, cukup ongkos pulang kan. Sama Indonesia kan dekat, tapi itu murah ongkosnya sama Indonesia. Pulang jarang lah yang bertahan di kampung aku, itu jarang bertahan yang merantau ke
Indonesia lah, tapi tempat yang ada sawit. Kadang tak sesuai sama perjanjiannya, kadang gaji pun konsikong baru berapa sana, konsikong paling 3 juta, kurang lebih lah 3 juta. Oh, 1.000 lah, tapi makan sana mahal. Kadang paling boleh simpan pun bersih belum makan. 500 ringgit lah, tidak salah, 500 ke 700 Makan tergantung mahal. kita pakai kan pemakaian. Tapi susah mau simpan duit kalau konsikong. Bagi peraturannya itu, kalau kita tidak sampai target, kan ada targetnya. Kalau pruning berapa pokok 1 hari dapat, kalau potong buah konsikong berapa tandan 1 hari. Oh, Kita ada target. Kalau nggak sampai target itu kita kena komplain. Kalau di Malaysia ini kan nggak ada target kalau kita konsikong, jadi kita kerja rajin, jujur, ya segitu itu kita dapat itulah. Tapi nggak ada lah target 1 hari harus dapat. Betul. 1 hari harus dapat berapa pokok. Kalau pruning potong buah harus dapat berapa tandang. Kalau konsikong kan di Malaysia nggak ada target lah, jadi ringan sedikit lah kan. Itulah perbedaannya. Assalamualaikum. lebih memilih menjadi seorang pekerja kebun sawit di Malaysia daripada menjadi guru honorer, yang dimana gajinya 1 bulan itu cuma Rp300.000. Kalau diringgitkan sekitar Rp70. Bayangkan, itu 1 bulan. Harusnya gaji guru honorer ini paling tidak dinaikkan ya. Makanya kadang-kadang orang-orang Indonesia yang pandai, yang pintar itu larinya ke luar negara. Ya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Ketika disuruh menjadi seorang guru honorer, ya memang guru honorer ini belum kerajaan ya, atau dalam artian itu masih menjadi guru pembantu. Tetapi setidaknya hargailah jerih payah mereka ketika mengajar. Jangan sampai digaji yang dimana 1 bulan cuma Rp300.000 itu di Indonesia dapat apa? Belum isi minyaknya, belum lagi makannya. Aduh, kadang memang heran. Tapi ya seperti itulah. Kemudian dari perbedaan kerja kebun di Malaysia dan di Indonesia itu ternyata juga berbeda. Menurut pengalaman masnya yang pernah kerja kebun di Indonesia, ternyata kalau di Indonesia kerja harian itu ada targetnya, kerja kebun sawit. Tapi di Malaysia nggak ada targetnya. Hingga mbak-mbak yang kerja di Malaysia ternyata lebih memilih kerja di Malaysia, alasannya karena ya nilainya saat ini ringgit juga naik, gajinya juga cukup lumayan dibandingkan dengan di Indonesia. Tetapi itu semua sahabat-sahabatku semua, di sini saya juga ingin memberikan info supaya sahabatku tidak salah langkah ketika bekerja di negara orang. Jangan sampai ilegal. Dan lebih-lebih saat ini Malaysia tidak menerima pekerja asing. Ya, jadi jangan salah ya. Nanti kalau ada orang yang tiba-tiba mengajak sahabat-sahabat pergi ke negara tetangga dengan cukup bawa paspor saja, jangan mau. Kerja ke negara manapun harus melalui PT yang resmi. Jangan melalui media sosial. Dan bersyukur bagi sahabat-sahabat yang sudah bekerja di Malaysia, dan tentunya pergunakan waktu tersebut untuk bekerja di negara tetangga sebaik-baik mungkin. Jangan sampai uangnya dihambur-hamburkan untuk foya-foya. Oke sahabat-sahabatku semua, ternyata orang Indonesia juga banyak yang lebih memilih kuliah di Malaysia. Sebenarnya alasannya apa sih? Dan inilah fakta gaji guru di Indonesia. Sekalian kita bahas guru honorer, yang dimana gajinya memang sungguh sangat memprihatinkan. Do you want to take your bottle? Wait for a moment. Hai, aku Hani, master student di Malaysia. And I want to tell you guys, kenapa pilih Malaysia? Pertama, karena kualitas pendidikan yang udah jauh di atas Indonesia. Yap, sekalian boleh banget cek soal perbedaan ranking antar universitas di Indonesia Betul dan sekali. universitas di Malaysia. Di sini nggak ada perbedaan antara kelas reguler maupun internasional, karena semua lecture full ngajar pakai bahasa Inggris. Dan dari sini kita boleh simpulin kalau
kalau semua student di Malaysia udah pasti bisa bahasa Inggris. Kedua, karena aku mikir kalau Malaysia itu adalah negara muslim, so aku nggak perlu khawatir soal makanan halal Betul atau sekali, haram Mbak. di sini. Ketiga, tentu aja karena Malaysia itu deket banget dari Indonesia. Jadi nggak perlu worry soal tiket pesawat dan bisa pulang kapan aja kita mau. Ini juga nggak ada peraturan harus pakai baju formal untuk kuliah. Selama kalian pakai baju sopan itu boleh banget masuk kelas. Kan mostly student yang dari Cina kuliah di sini itu malah kaosan dan cuman pakai sendal. Dari pandangan aku mungkin yang terpenting adalah apa yang kamu pelajari. Sebenarnya banyak banget hal-hal menarik dari Malaysia, apalagi kalau kamu jadi student di sini. Tapi mungkin aku akan sharing di video lainnya. Kali ini segitu dulu buat videonya. See you in next video. Bye bye. Sukses untuk mbaknya. Spill gaji pertama menjadi guru. Rp4.000 tahun 1986. Sekitar 100.000 tahun 1995. 150.000 tahun 2010. Rp70.000 di tahun 2013. 150.000 tahun 2019. Gaji pertama 200.000 pada tahun 2019. 250.000 tahun 2021. 2022 350.000. Ini satu bulan ya? 250.000 pada tahun 2023. 400.000 tahun baru sekarang 2024. Apa yang membuat tetap bertahan menjadi guru? Karena cinta ilmu pengetahuan. Karena ingin menjadi seorang panutan bagi anak Respect, didik. Pak. Karena profesi guru merupakan panggilan jiwa. Karena Luar biasa, saya hebat suka Anda. tantangan. Karena waktunya lebih fleksibel antara di sekolah dan di rumah. Karena ingin mengamalkan ilmu amalia, amal ilmiah. Karena lingkungan kerja yang menyenangkan. Karena saya mencintai dan senang dengan anak-anak. Karena cita-cita dari kecil. Karena dukungan dari keluarga dan suami. Masya Allah, luar biasa perjuangan guru-guru honorer yang ada di Indonesia. Semoga bapaknya, ibunya dimurahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Lebih memilih kuliah di Malaysia, mungkin karena beberapa alasan. Satu, kualitas pendidikan. Kalau nanti keluar, mungkin bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau di Indonesia, ya mohon maaf sahabatku semua, kadang-kadang kan banyak sekali orang yang berpendidikan tinggi, kuliah, sarjana, diploma, ujung-ujungnya kalau mencari pekerjaan sampai rebutan. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebabnya kenapa sekarang banyak orang Indonesia yang lebih memilih untuk belajar ke luar negara, bukan hanya di Malaysia saja, ya mungkin untuk masa depannya. Kemudian dengan gaji guru yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sangat menyedihkan apabila seorang guru honorer cuma digaji Rp300.000, Rp250.000, yang dimana nilai mata uang tersebut sangatlah kecil untuk kehidupan 1 bulan saja, enggak cukup. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia tentunya, tolonglah hargai jasa-jasa guru honorer, meskipun mereka ini seorang guru pembantu, meskipun beliau ini belum resmi sebagai guru Indonesia di dalam negeri. Jadi harapan saya semoga guru honorer Indonesia lebih dihargai. Ya patut saja kalau mas-masnya yang ketika ditawari menjadi seorang guru honorer cuma digaji Rp300.000 lebih memilih menjadi seorang pekerja kebun sawit di Malaysia, yang dimana beliau bisa mendapat 10 juta per bulan daripada menjadi guru. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tentunya yang suka dengan video reaksinya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Harapan saya, sahabat-sahabatku semua, komentar yang sopan, yang positif, yang menginspirasi, stop untuk saling membuli, apalagi saling menjatuhkan.